Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas segala nikmat kebaikan dan kesetiaan kepada kami, sehingga kami boleh mengalami hidup baru yang membawa semangat baru bagi kami. Bantulah kami dengan firman-Mu atas segala kesalahan dan syukur, kami bersama-sama dapat mengikuti acara ini dan mengatai kami. Amin. Dalam nama Bapa, dapat kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Konsekuensi dari tidak. Oke, berarti nilai apa lagi? Ketertiban. Nah, sekarang setiap dari kalian akan bagi kertas untuk menuliskan kira-kira. Nah, kamu akan menuangkan ide apa agar nanti di kelas kita membentuk sebuah keyakinan. Jadi silakan buat kesepakatan versi kamu dengan melihat situasi kelas kita. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari kelas ini atau apa yang sudah baik dan akan ditingkatkan. Setiap anak akan mendapat satu kertas, lalu silakan menuliskan kira-kira yang kamu butuhkan di kelas ini untuk menjadi keyakinan kelas nanti apa. Anak-anak yang tidak selesai tulis bisa langsung nempel di sana. Nanti kita akan bahas bersama. Silakan langsung ditulis, tidak usah didiskusikan kepada temannya, karena ini adalah pribadi dari diri kamu. Semua punya kesempatan untuk bisa menuliskan sendiri-sendiri, tidak perlu ya. Oke, silakan ditulis. Bagi yang sudah selesai menulis, langsung tempel di sana dengan rapi. Ambil videonya, langsung dipasang di sana. Ambil itu lakbannya, yang ban pasang di situ. Join. Masih ada lagi? Ayo yang belum, tidak usah didiskusikan. Percaya diri dengan apa yang ingin kalian sepakati. Yang kamu yakini itu nanti untuk kelas kalian. Segera. Yuk, segera. Sudah semua ya? Dari kesepakatan yang sudah kalian buat ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kalau tidak piket maka besok ikut piket. Kalau masuk lebih dari jam masuk diberi hukuman. Tidak boleh ngomong kasar, meningkatkan nilai menghargai, membuang sampah pada tempatnya, tidak berisik saat jam pelajaran berlangsung. Kesepakatannya jika tidak mengumpulkan tugas setelah pulang sekolah dikerjakan. Tidak bermain saat guru menjelaskan. Tidak berbicara terhadap teman saat guru menjelaskan. Harus
jika ada anak yang membuat masalah di luar kelas, maka anak itu harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika tidak piket hari ini, berarti besok harus piket. Jika belum mengerjakan PR, maka kerjakan setelah pulang sekolah. Jika tidak membuang sampah pada tempatnya, harus menyapu lantai. Jika tidak mengumpulkan PR, harus piket kelas. Jika tidak membawa pelajaran sesuai jadwal, maka harus menerima konsekuensi belajar di luar. Jika ada teman yang terlambat, maka wajib izin dan memberi alasan mengapa terlambat kepada guru. Jika tidak mengerjakan PR, harus mengerjakan sehabis pulang sekolah. Yang tidak mengerjakan PR diselesaikan di sekolah. Kemudian tidak berisik saat di dalam kelas. Jika guru sedang menjelaskan, harus mendengarkan dan tidak berbicara bersama teman. Ada beberapa poin yang akan kita garis bawahi. Poin yang pertama berhubungan dengan kegiatan saat berada di kelas. Ada beberapa yang menuliskan tidak berbicara terhadap teman saat guru menjelaskan. Ini tidak bermain saat guru menjelaskan. Kemudian di sini juga ada tidak berisik saat di dalam kelas. Jika guru menjelaskan, harus mendengarkan. Ini termasuk dalam satu poin yang akan kita siasati bersama. Lalu yang berikutnya adalah nih, tidak boleh ngomong kasar. Ini beberapa hal yang akan kita siasati bersama. Tidak berbicara kepada teman saat guru menjelaskan. Itu kira-kira ada kata tidak itu kata positif atau negatif? Tidak, itu adalah kata negatif. Karena maknanya negatif tidak perlu kita gunakan ya. Maka di sini ada kata kunci tadi yang Besi minta. Nah, kita baca bersama. Meningkatkan nilai menghargai. Artinya, jika guru sedang menerangkan, di sini tadi tidak ngobrol dengan temannya dan ini tidak berbicara kasar. Apakah semua dari jawaban teman ini mengarah pada satu kata kunci? Menghargai. Betul? Berarti ini kita masukkan ya sebagai keyakinan kita. Kepada guru, kepada teman, salah satunya yang kita poin ini ambil adalah menghargai orang lain, baik itu guru maupun siswa. Ini semua masuk menjadi nilai menghargai. Kita masukkan yang pertama. Kemudian di sini ada kata-kata kalau masuknya lebih dari jam diberi hukuman. Kemudian ya tidak terlambat masuk kelas. Kemudian ini tadi tidak berisik termasuk di sana tadi ya. Nih. Kemudian di sini tidak membawa buku pelajaran. Kemudian tidak mengumpulkan, terlambat, mengerjakan PR. Nah, ini termasuk nilai apa ya? Oke, jadi di sini mengerjakan tugasnya setelah pulang sekolah. Kemudian yang hari ini ada kata-kata piket juga. Jadi di sini sudah mulai kelihatan ada kata tidak kita akan ubah menjadi apa? Menjadi kata kunci yaitu kata kuncinya apa tadi? Tanggung jawab. Tadi kata kuncinya adalah tidak mengerjakan PR, maka dikerjakan setelah pulang sekolah. Kata negatif tersebut kita ubah menjadi bertanggung jawab terhadap tugas. Ya, itu termasuk kita sepakati. Setuju nggak? Setuju. Oke. Nah, bentuk tanggung jawabnya apa? Tadi mengerjakan setelah pulang sekolah. Jadi kalian sudah meyakini bersama untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakan. Kemudian jika hari ini nggak piket, kemudian kalian piket besoknya, itu juga termasuk bagian dari tanggung jawab. Kemudian di sini membuang sampah pada tempatnya, berarti hubungannya dengan apa? Nilai apa? Kepedulian. Berarti di sini adalah peduli
terhadap sampah. Ya toh? Peduli kepada sampah terutama peduli pada lingkungan. Baik sampah maupun mungkin tanaman yang lain dan sebagainya, setuju ya? Berarti satu kata kuncinya adalah peduli lingkungan dengan poin-poinnya: membuang sampah pada tempatnya, menyirami tanaman yang lain. Berarti ini adalah poin yang kita ambil. Berarti kamu peduli dengan lingkungan. Ini juga termasuk kalau tidak piket maka besok ikut piket. Ini bagian dari apa? Tanggung jawab terhadap kebersihan. Berarti poin yang berikutnya adalah, nah ini kita ambil. Berarti ada 4 poin. Kita coba kerucutkan. Yang pertama tadi yang kita temukan adalah menghargai orang lain, baik itu guru yang sedang menjelaskan pelajaran atau teman kamu yang sedang menyampaikan presentasi. Yang pertama menghargai orang lain. Yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Konsekuensinya jika kamu tidak mengerjakan tadi, ternyata sudah dicari sendiri, nanti pulang sekolah dikerjakan setelah pulang sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian peduli kepada lingkungan. Ya, peduli terhadap lingkungan dengan poin yang pertama membuang sampah pada tempat sampah, lalu berikutnya merawat tanaman di sekitar sekolah. Itu poin yang BC ambil. Yang keempat, di sini di kelas kalian kepedulian terhadap apa? Kebersihan kelas. Jadi kalian bersama sudah punya tanggung jawab, tapi juga punya kepedulian pada lingkungan sekitar dan lingkungan yang ada di kelas. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan? Atau sudah setuju dengan 4 hal ini? Baik, setuju? Berarti sudah bisa disahkan keyakinan kelas ini? Bisa? Oke. Kalau begitu kalian nanti akan menandatangani ya kesahan dari keyakinan kelas yang akan kita buat.
membuat keyakinan kelas yaitu senang karena bisa memberikan ide atau pendapat untuk kelas kedepannya. Alasan saya saat membuat keyakinan yaitu gelisah karena saya agak bingung untuk membuat keyakinan. Halo, nama saya Abigail. Ibu semua? Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Tetap semangat? Example Lucius? Be smart personality. Karakter yang baik menjadi pribadi yang cerdas. Terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Kita akan mengadakan diseminasi tentang budaya positif yaitu Santo Alusus bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Mohon kerjasamanya untuk keaktifan kegiatan ini sehingga Bapak Ibu bisa terlibat dan memperoleh sedikit gambaran yang bisa digunakan dalam kehidupan keseharian Bapak Ibu dalam mendampingi anak-anak. Sebelum mulai, mari kita mohon berkat Tuhan dulu, minta bantuan yang musik. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar bersama BSI untuk diseminasi menjadi Santo Aloysius budaya positif. Kiranya Tuhan memberkati kami pertemuan ini dari awal hingga akhir agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan dapat memberikan manfaat bagi kami para kolektif Santo Aloysius demi kemajuan para pegawai Santo Aloysius supaya betul-betul menjadi orang baik. Ya Bapak, pelaksanaan acara ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu dengan menambah Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang dan Santo Aloysius silakan kami. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Rusdi. Kita akan langsung memulai. Bapak Ibu, bahwa di saat ini kita sedang belajar bersama tentang perubahan paradigma. Jadi pola yang mungkin dulu kita bawa saat mengajar akan berbeda dengan kurikulum saat ini. Kurikulum kita apa ya? Oke, merdeka. Merdeka itu berarti yang dimerdekakan siapa ya? Anaknya ya. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa kita berhamba kepada anak kita ya, bukan pada diri kita sendiri. Maka kita belajar untuk menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita sehingga mereka benar-benar menjadi anak yang merdeka. Kita manusiakan sehingga kebutuhan secara kodrat alam mereka benar-benar terpenuhi sehingga talenta apa yang menjadi cita-cita mereka dapat mereka peroleh di masa depan nanti. Kita akan lihat adanya perubahan paradigma. Kalau dulu kita mengajar mungkin punya pengalaman ya. Saya tuh masih membekas pengalaman pada saat saya di SD. Kelas 4 SD saya ingat sekali. Bagaimana cara guru saya mengajar, tangan harus dilipat. Duduknya harus tenang. Kemudian kalau gurunya menerangkan harus memperhatikan, tidak boleh mengantuk. Kalau gerak-gerak sedikit boleh enggak ya? Kalau seandainya kita melakukan kegaduhan di kelas, apa yang biasanya pengalaman kita peroleh pada saat itu? Balang kapur. Di balang kapur, ada lagi penggarisnya digebrukkan. Oke, dilempar penghapus. Kemudian pernahkah punya pengalaman misalnya dihukum sama gurunya? Pernah dihukum? Oh, nulisnya banyak banget. Terus ada belakang, ada kayak berdiri pojok depan dan sebagainya. Begitu punya pengalaman? Oke, semoga di sini tidak ada lagi ya, nggak ada ya. Bahwa itu adalah paradigma lama bagaimana kita melakukan kontrol.
Kira-kira seperti halnya saat tadi kita diminta untuk duduk tenang, kita diminta untuk menjadi anak yang manis. Kontrol ada pada siapa? Guru yang mengontrol. Tetapi seandainya ditanyakan oleh murid kita, kira-kira mereka sesuai dengan keinginan mereka tidak? Ya. Maka ini kita akan melihat beberapa miskonsepsi tentang kontrol yang akan kita lihat sebagai ini. Guru mengontrol murid. Nah, guru mengontrol murid. Oke, kita doa dulu ya. Kita doa dulu malaikat Tuhan karena sudah di tengah hari. Nanti kita pulang bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan tinggal di antara kita sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menerima janji. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kebenaran kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kami lanjutkan. Yang pertama miskonsepsinya adalah guru mengontrol murid. Tadi bahwa berada di kelas kita itu seolah-olah menjadi dewa. Ya kan? Kita mengontrol apa yang menjadi keinginan murid kita. Dari sini justru kira-kira dengan mengontrol murid mereka akan menjadi lebih bertanggung jawab atau hanya sekedar mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Oke, kira-kira ada nggak luka batin yang akan dirasakan oleh anak-anak atau pada saat kita berpengalaman di waktu SD ya atau waktu sekolah kita dikontrol oleh guru rasanya bagaimana? Ya, tidak enak ya, merasa tidak nyaman. Lalu semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah benar? Dengan kita memberikan penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Terkadang hal itu justru akan mematikan kreativitas anak kita. Mereka tidak akan berpikir karena apa terus menunggu saja yang menyampaikan. Jadi kita oh ya. Jadi mereka akan minim dengan itu. Bernalar kritisnya juga kurang karena apa? Ya semua sudah diefektifkan oleh gurunya. Anak-anak kita sehingga tidak bisa terbang dengan bebas. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah dengan kita membuat anak-anak kita merasa bersalah mengkritik itu akan membuat mereka jadi kuat karakternya? Tetapi bagaimana? Efeknya apa kadang? Takut. Kadang tahu bagaimana? Minder yang terjadi kan? Jadi minder anaknya, ada yang merasa takut. Jadi kita seakan-akan nanti takut dengan Pak Wal gitu ya, seakan-akan kita jadi polisi gitu ya. Itu adalah konsepsi tentang kontrol yang seperti itu. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita sebagai guru tidak punya hak untuk memaksa anak-anak kita? Berhakkah kita? Berhak memaksa anak kita? Terkadang paksaan yang kita lakukan itu membuat anak kita jadi apa? Memberontak. Kadang malah
Jadi dari permainan tadi, kira-kira, nah, yang tadi pegang rahasia, kira-kira akan mungkinkah membuka? Mungkin enggak ya? Kan apa yang bisa membuat Anda menjadi membuka kepala rahasia? Karena apa kok akhirnya mau membuka? Kan kontrol ada pada diri Anda. Kenapa kok akhirnya mau membuka? Karena merasa ada usahanya dari orang itu sehingga ada hati yang oke, diberikan kesempatan untuk belajar. Ada lagi percaya, oh ini bisa dipercaya kok. Kenapa aku buka kepalaku lalu aku berikan rahasia ini? Karena dia agak bisa dipercaya sehingga kontrol tadi tidak serta-merta saklek, tetapi bisa dilingkuh, ibaratnya kan bisa dikomunikasikan dalam tanda kutip sesuai dengan yang Bapak Ibu kriterianya Bapak tadi. Oh bisa dipercaya, oh ini ada usahanya, oke lah aku memberi toleransi lah, bisa diberikan kepercayaan. Ini satu hal yang memang kita perlu bahas bersama. Satu statement yang saya senang menurut Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa mari kita baca bersama, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kata kuncinya adalah kemerdekaan. Ya kalau kita mau memerdekakan anak kita di kurikulum merdeka ini, maka disiplinnya juga harus kuat. Disiplin yang kuat berarti bukan berarti tadi miskonsepsi tadi yang harus kita langgar. Maka ada proses yang namanya budaya positif. Budaya positif itu yang seperti apa? Nanti kita. Yang pertama, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Tadi merasa sudah ada usaha. Jadi dengan mengapresiasi usaha tersebut, oke, hargai. Maka aku buka. Terus apa? Nilainya nilai kepercayaan tadi. Oh, aku bisa mempercayai orang ini karena dia bisa dipercaya. Maka menghargai dengan buka kepala. Oke, yang kedua, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Universal itu berarti untuk semua orang mampu memperolehnya tanpa memandang suku, agama, golongan dan sebagainya. Itu harapannya agar terbentuk dalam diri kita. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Kita baca bersama. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat yang ingin dicapai dari masing-masing Bapak Ibu ini pasti berbeda-beda. Goalnya beda-beda. Karena apa? Targetnya juga beda. Nilai disiplin dirinya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, perbedaan ini yang akan menguatkan kita. Semoga dengan nilai kebajikan yang kita miliki ini memberi warna yang baik di SC1 Alusus sehingga bisa bersinergi dengan baik. Kembalikan barang ke tempatnya. Mungkin ada peraturan di sekolah atau di kelasnya mengembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang mau dituju nilai apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, bagus. Terima kasih Bu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai orang lain. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilai kebajikannya apa? Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa? Mengasihi, rendah hati, ya, daya kasihnya tadi. Dilarang menggunakan narkoba. Pokoknya dengan apa? Kesehatan. Keren-keren ini udah. Kalau jadi guru berat semua nanti. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Disiplin. Nah, gunakan masker. Kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor.
Berarti apa? Sabar. Beda-beda, sabar. Berjalan di kelas atau koridor. Cukup dengan berjalan. Sabar. Tidak usah berlari. Sabar. Kemudian apa lagi? Kalau berlari kira-kira apa yang dampaknya ya? Mengganggu atau merugikan orang lain. Maka nilai kebajikan apa? Menghargai dan peduli. Menghargai orang lain, kan kelas lain sedang belajar dan peduli. Oke, terima kasih, keren-keren. Terima kasih jawabannya. Nah, ini juga ada di standar pendidikan nasional bahwa tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu agar bareng-bareng terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Di sini nilai-nilai karakter apakah ada di sekolah kita yang muncul di sini? Karakternya apa saja? Jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun. Semua ada di Alusius? Ada. Berarti kita sudah berjalan dengan standar pendidikan nasional. Apa saja karakter yang mau kita gali untuk anak-anak kita sudah ada di standarnya. Jadi tinggal jalan saja, tinggal kita mulai jalan keseharian. Menurut Dian dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berperilaku jadi manis itu kadang karena apa? Menghindari diadab hukum. Berbuat baik. Anak-anak seperti itu ya. Baik-baik sajalah dengan kondisi misalnya agar tidak dihukum. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak-anak kita menjadi manis dan sebagainya tujuannya agar nanti bisa dapat reward. Ada yang memberikan reward di kelasnya? Ada? Berarti kadang anak akan mengharapkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini ya pasti ada nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya itu digunakan untuk aku tuh biar menghargai diriku. Kadang kan ada anak yang kamu sudah menghargai dirimu atau belum, kok duduknya asal duduk dan sebagainya. Kadang itu yang terjadi. Maka di sini ada motivasi perilaku, dia berperilaku dengan santun karena salah satunya pengen menghargai diri sendiri agar nanti sudah bisa menghargai atau dihargai orang lain. Nah, ini penting dan layak kita pahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Oke, terus ada lagi penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Kenapa yang bertahan hidup ditaruh di paling tengah? Manusia butuh untuk hidup. Manusia ya survive. Okay. Dengan cara penguasaan kasih sayang itu tadi. Jadi ternyata semua 5 kebutuhan itu sangat berkesinambungan atau berkaitan satu sama lain. Utamanya seperti kita lihat bayi yang ada di dalam janin pun kan juga begitu ya. Di perut mereka sudah survive untuk tetap hidup. Termasuk kalau kita lihat kupu-kupu saat kepompong mereka survive agar dia bisa keluar mengepakkan sayapnya untuk bertahan hidupnya tadi. Nah, sama halnya dengan anak-anak kita, Bapak Ibu guru pasti juga kalau ditanya juga sama. Ada banyak hal yang mau diperjuangkan dalam hidup ini. Maka nanti akan ada pertanyaan. Oke, nanti kita gali bersama. Ulangi ya. Tadi ada 5 kebutuhan utama yang mendasar itu berarti kalau tidak dipenuhi apa yang terjadi? Tidak hidup. Nah, kita merasa ada yang kosong, kosong atau merasa galau tuh ya, merasa ada yang kurang. Nah, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Hari ini cuma kasih senyum, selamat pagi Bapak Ibu guru, selamat pagi, sehat-sehat. Anak-anak juga senang kan?
kita melakukan. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah senang? Senang. Sudah sarapan? Sudah. Bekal apa yang dibawa hari ini? Lalalala. Mereka akan menceritakan hal itu. Itu adalah bagian mereka merasa apa? Ya, mendapat kasih sayang dan merasa diterima oleh dunia dengan baik. Kita coba akan rasa keheningan. Kalau Dinda merasa, loh, kan kita masih suka nggak apa-apa kan kita main aja itu versinya. Lalu kalau jenengan sebagai guru, tindakan apa yang mau dilakukan? Tindakan apa yang akan dilakukan? Apa ya? Menyikapi hal tersebut. Dinda membutuhkan seperti ini di kelas. Bayangkan saja, oh anaknya seperti ini maka harus dilakukan seperti apa penanganannya? Musik yang lembut tidak mengganggu suasana. Oke, jadi menurut Lucy adalah diputarkan musik yang lembut sehingga tidak mengganggu suasana, sehingga Dinda dan teman-teman yang modelnya anak-anaknya ya tidak suka dengan keheningan masih bisa merasakan ada musiknya gitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Mengerjakannya di tempat sekitar, jadi boleh bebas. Jadi anak diberikan kesempatan Kebebasan. tidak dengan model mengerjakan di kelas, tapi boleh di luar kelas sehingga mereka nyaman dalam mengerjakan tugasnya. Lalu yang kedua, minta tolong Bu Monik. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Oke, jadi di sini Dinda merasa Kasih sayang dan ya, rasa butuh kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kan pernah terjadi dulu sih atau tanya, cepet rambutku baru. Ya, baca kan bagaimana rasanya anak kita? Rasanya gimana? sakit. Nah, kan berasa, oh, kok aku enggak. Berarti. Apalagi kita misalnya ya, hari ini misalnya loh, di sini rambutnya baru ya, kelihatan lebih cantik hari ini, kan seneng banget gitu ya. Kalau diperlakukan seperti itu dengan temannya kan kebutuhan kasih sayangnya diperoleh. Ya. Jadi kira-kira tindakan di sini Dinda merasa membutuhkan kasih sayang, tetapi gurunya ya tidak memberikan, ya dia tidak, mungkin karena sibuk atau sebagainya. Mungkin kita juga pernah mengalami. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Memuji. Memuji? Wah, Perhatikan lebih memperhatikan anak didik. Jadi gimana? Iya, menanyai. Ya. Di gimana? Kita mencoba untuk Iya. berkomunikasi ya. Nah. Kemudian yang ketiga, minta tolong Bu Mauli. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu-ibu aja. Oke, ini butuh Kebebasan. Jadi kalau kita bisa membayangkan kira-kira anak ini posisi belajarnya di kelas dengan cara apa metodenya? Center, teacher center. Oke, teacher center, ceramah sehingga Ceramah. merasa Bosan. Pernah mengalami? Pernah. Oke. Pernah melakukan? Apa yang Anda lakukan? Anak-anak presentasi. Oke, anak-anak diminta untuk presentasi. Ya. Ada lagi? Membuat proyek belajar. Membuat proyek belajar. Kemudian apa lagi? Bagi kelompok. Kerja kelompok. Nah, keren-keren. Lalu yang terakhir minta tolong Bu Lucy. Aku sebel karena ketika malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Oke, ini pengalaman, gambarnya dia ditunjukkan kepada teman-teman yang lain. Lalu dia merasa, oke, ini butuh penguasaan. Kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Menanyai kayak boleh tidak ini di Oke, bertanya ditanya dulu ya. dulu. Kita bersama-sama untuk bersinergi. Nah, dunia berkualitas saya. Jadi ini tentang diri saya, itu yang mau saya harapkan. Oke, Bapak Ibu boleh membuka jamboardnya. Ya, seperti ini. Istrinya itu sangat berperan penting, keluarga, oke. Lalu ada ibu ini yang belum berkeluarga, berarti kan menyampaikan tentang ibunya.
Oke. Yang lainnya sambil berjalan, ini ada yang keluargaku juga. Oke, baik. Ada lagi. Diramaikan, masih menunggu yang lain. Silakan slide yang kedua. Ada kasih sayang dari Sipin. Bikin note pakainya ya teman-teman, jangan lupa bikin note. Kita di sini belajar bersama menggunakan note-nya. Ya. Kedua berarti ke sini. Nah, ini pertanyaannya. Langsung nulisnya lagi kayak nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Itu sambil dikerjakan. Lalu yang ketiga, slide ketiga ya. Ini ada yang jawab tentang disiplin. Oke, disiplin. Lanjut ke slide yang ketiga. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Karakter yang seperti apa? Tanpa kita sadari, kita berada pada posisi kontrol tertentu. Benar ya, saat kita mengajar. Dengan kasus tertentu kadang kita mengalami posisi kontrol yang tidak menyenangkan terkadang. Di sini kami akan menyampaikan 5 posisi kontrol. Yang pertama, ini bukan urutan ya, tetapi kami sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah kontrol sebagai penghukum, lalu sebagai pemantau, manajer, pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman. Jadi ada 5 kontrol dalam posisi kita sebagai guru. Pertanyaannya adalah, Anda sebagai guru menemui suatu kasus itu mengambil posisi kontrol apa? Apakah mengambil posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, yaitu dengan menyampaikan hal-hal yang membuat anak itu jadi merasa sangat bersalah sehingga dia mengeluarkan air mata, penyesalankah? Atau misalnya saat anak itu sudah datang terlambat sekian kali sehingga Bapak Ibu langsung menyampaikan menjadi posisi sebagai penghukum, ya ini peraturan sekolah, kamu harus melaksanakan seperti ini dan sebagainya. Ataukah bertindak sebagai pemantau pada saat anak berkegiatan? Lalu apakah bertindak sebagai teman? Kebingungan dengan anak-anak tertentu yang perlu pendampingan, aku harus bertindak sebagai apa? Mungkin posisi sebagai teman layak dilakukan agar apa? Anak itu menjadi lebih nyaman saat berkonsultasi. Lalu sebagai manajer adalah kita belajar untuk membuat manajemen yang baik. Kontrol dirinya harus ditata dengan baik. Bagaimana kita bisa mengelola emosi kita, mengelola kelas kita menjadi lebih menyenangkan lagi. Jadi silakan nanti berefleksi teman-teman dari 5 posisi kontrol ini. Nah, masih ingat ya, yang pertama penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, manajer atau pemantau. Nanti kita bisa lihat pada saat kita menyelesaikan kasus yang ada di kelas. Kasus tersebut kita bijak dengan memilih sebagai apa. Nah, itu adalah pilihan kontrol dari para Bapak Ibu. Berikutnya, ada 3 hal yang mau kami sampaikan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya? Yang pertama, hukuman. Mari kita baca bersama-sama. 1. Bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. 2. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. 3. Berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau kita berefleksi, pernahkah kita mengalami hal ini? Melakukan hal ini, aku bertindak kontrolku sebagai penghukum ini berarti. Aku pernah memperlakukan anak-anakku secara psikis misalnya dengan kata, ya udah, itu kan urusan kamu, maka harus kamu selesaikan. Apakah kita juga pernah melakukan itu baik dengan kata-kata? Nah,
Karena di sini sifatnya adalah tidak terencana, anak nggak tahu. Yang membuat siapa? Kalau menjadi penghukum berarti yang membuat siapa ini kontrolnya? Guru yang mengontrol, sementara anak tidak tahu harus seperti apa, sehingga nanti dampaknya dengan kita memberikan hukuman, apakah anak itu menjadi jera? Apa yang menjadikan mereka tidak jera? Justru seperti apa? Malah mereka jadi seperti apa? Melakukan kembali kadang. Terus apa? Double. Terus sikap dia kepada kita bagaimana? Ya, kedam dia merasa gurunya sewenang-wenang, terus akhirnya tidak peduli dengan kita. Terus memberikan cap negatif tentang guru? Iya. Bisa saja. Itu guru galak, itu guru yang tidak berperi kemanusiaan. Itu adalah saat kita posisi kontrol sebagai penghukum. Sekarang konsekuensi itu apa? Kita baca bersama. 1. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Oke, ada peran murid dan guru. 2. Dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. 3. Diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Terukur. Sebagai contoh, sekolah membuat buku peraturan bagi murid-murid kita. Datang terlambat, ya, maka konsekuensinya anak berada di luar. Saat nanti pintu sudah dibuka baru bisa masuk. Kemudian jika dia tidak datang atau terlambat 3 kali berturut-turut, maka yang pertama nanti akan diberikan pendampingan secara personal, lalu kemudian pemanggilan orang tua jika itu belum ada perubahan. Itu adalah bagian dari konsekuensi. Anak tahu, oh ternyata kalau aku datang terlambat, maka nanti orang tuaku akan dipanggil. Ada konsekuensinya karena anak sudah paham, sudah tahu. Kemudian di sisi lain, misalnya anak tersebut tidak piket kelas hari itu, konsekuensinya apa? Misalnya konsekuensinya piket kelas di hari berikutnya. Apakah anak itu akan menjadi merasa marah? Dia melakukan di hari berikutnya karena apa? Konsekuensi dari perbuatannya. Oh, kemarin dia terlambat sehingga dia misalnya harus piket kelas setelah pulang. Itu adalah konsekuensi. Dia tidak akan merasa marah karena sudah tahu aturannya, kesepakatannya apa. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi di sini itu anak memperbaiki kesalahan mereka. Dengan catatan, poin yang kedua kita baca bersama. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu penting. Bukan untuk oke, aku akan piket kelas karena aku terlambat masuk kelas. Itu adalah menebus kesalahan. Tetapi lebih menuju kepada mereka belajar dari kesalahan. Oh, karena aku itu kan salah, dataku terlambat, maka aku piket kelas dengan kesadaran pribadi. Yang ketiga, restitusi memperbaiki hubungan. Oke, maksudnya apa? Di sini adalah jika ada anak yang berselisih, kemudian mereka kita berikan restitusi, itu tujuannya kan hubungannya jadi lebih baik. Saya punya pengalaman yang sudah saya pernah lakukan restitusi kepada anak murid saya dulu adalah anak tersebut menerima luka batin dari kelas 3 dan tersembuhkan saat di kelas 5 bersama dengan kami. Hanya sederhana, karena perilaku anak tersebut yang suka menjahili temannya, sehingga orang tua dari anak yang dijahili itu langsung datang ke sekolah dan ibaratnya dia memberi ancaman kepada anak tersebut. Kamu nanti kalau nakal lagi dengan si A ini, nanti akan ibu laporkan ke polisi, kamu akan dipenjara. Itu langsung termemori di otak dia, sehingga anak tersebut selalu membuat gara-gara dengan anak ini. Nah, akhirnya saya cari akar permasalahannya saat di kelas 5, kenapa hal sepele kok dia langsung jadi marah. Saya tarik, oh zamannya dulu ada seperti ini, sehingga saya lakukan restitusi.
anak ini saya ketemukan dengan mama yang mengancam anak tersebut. Sebenarnya kan hanya ancaman gertakan ya, tapi sudah mengarah pada termemori tadi, sehingga dilakukanlah restitusi. Tujuan di sini adalah memperbaiki hubungan. Mama tersebut mengakui kesalahannya, anak tersebut memberikan maaf, sehingga mereka berdua saling bersinergi lalu saling mendoakan. Dan hubungan dari anak ini bersama teman di kelasnya jadi lebih baik, kembali baik lagi karena sudah melakukan restitusi. Lalu yang keempat adalah tawaran bukan paksaan. Tawaran bukan paksaan. Maukah kamu mencoba mencari cara agar permasalahanmu segera selesai? Itu adalah tawaran. Apa keyakinan kelas yang mungkin tidak kamu lakukan? Kemudian yang berikutnya, nah, sebagai tuntunan agar lebih melihat dirinya, untuk berefleksi apakah yang kulakukan itu sudah benar atau belum, sehingga mereka berefleksi sendiri. Yang terakhir, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Masih ingat tadi kebutuhannya ada 5 ya? Ya, dia kebutuhannya akan kesenangan kah? Ada suatu kejadian anak itu kebutuhan akan kesenangan. Dia disuruh belajar dengan cara seperti apapun, dia akan tidak bisa belajar dengan nyaman. Karena apa? Dia butuhnya hanya bermain. Nah, itu akan membuat perlakuan yang berbeda restitusinya kepada anak yang memang dia tipikalnya adalah untuk butuhnya adalah tentang misalnya bertahan hidup, beda lagi, dengan penguasaan, beda lagi. Maka harus kita pahami dulu akarnya di mana sehingga kita bisa mengurai melalui tindakan restitusi. Maka harapannya tidak ada lagi yang namanya adalah hukuman, konsekuensi diminimalkan untuk menjadi sebuah restitusi. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 harapannya kita benar-benar siap untuk menuju ke restitusi, bentuk penyadaran dari dirinya sendiri. Itu harapannya. Nah, di sini ada 3 hal yang menjadi segitiga restitusi. Tadi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Praktek baik yang sudah kita lakukan, yang kami lakukan itu berasal dari sini. Langkah untuk menstabilkan identitas itu dengan melakukan yang bisa kita lakukan. Kemudian berusaha itu dikontrol dengan baik. Lalu perilaku itu dicari akar permasalahannya, cari alasannya. Lalu menumbuhkan, kalau kita berbicara dengan keyakinan, berarti menumbuhkan motivasi internal dalam dirinya. Motivasinya untuk apa? Dan motivasinya akan kesenangan. Maka restitusi yang kita buat berarti berbeda dengan motivasi anak tersebut untuk kebutuhan akan kasih sayang. Ini harapannya. Kita akan mencoba berbagi praktek baik tentang kegiatan yang kami lakukan di kelas. Di sini kami melakukan restitusi kepada anak kami Martin. Martin ini ternyata dari kelas 4 sudah melakukan kegiatan menjodoh-jodohkan temannya Silo kepada teman ceweknya di kelas itu. Jadi lakukan bahwa Silo memang tidak suka dengan cara Martin memperlakukannya. Nah, tetapi waktu itu terjadi pertengkaran antara Silo dan Martin. Saking gemesnya karena Martin dikasih tahu bahwa Silo itu tidak senang dengan sikap yang dilakukan Martin, tetap tidak mau tahu. Akhirnya Silo memukullah si Martin. Ini adalah contoh tindakan yang dilakukan. Dan ternyata setelah saya lakukan kegiatan untuk menanya konselingnya itu, Martin tidak merasa bersalah. Dari kelas 4 bahkan dari teman-teman menceritakan kronologinya itu juga Martin, loh itu mau aku dipukul, jadi dia merasa menjadi korban. Nah, terus saya melakukan pendekatan, saya tanya jawab, loh kamu menjadi korban berarti intinya ada
ada problem dulu, ada akar permasalahan. Dan masalahnya apa? Oh, ternyata saat digali benang merahnya dari kelas 4 sukanya menjodoh-jodohkan, padahal Silo tidak suka diperlakukan seperti itu, tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Martin. Sehingga kami lakukan kegiatan restitusi. Kami lakukan restitusi ini tujuannya agar Martin mulai menemukan. Jadi kalau sekarang kita belajar menyadarkan lewat restitusi, ya inilah prosesnya. Saya memanggil anak ini secara terpisah, tidak di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk menghargai anak tersebut sehingga dia bisa menyampaikan dengan bebas, secara leluasa, permasalahan apa yang dihadapi sehingga dia bisa mencari solusi. Ini akhirnya mendapatkan solusi sehingga ya Martin bisa kembali berdamai, menjalin hubungan akrab lagi karena mereka sebenarnya adalah bestie gitu loh, sahabat baik. Ini contoh restitusi yang kami lakukan kepada anak kami Martin. Lalu praktek baik lagi yang kita lakukan tadi tentang membuat keyakinan. Kami membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berbeda dengan kesepakatan kelas. Tadi kita belajar bersama tentang kesepakatan kelas, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Ini kita sudah pada penghujung, kita mau refleksi bersama. Nah, kami hanya menyampaikan satu pertanyaan untuk kita refleksi bersama. Apa yang Bapak Ibu rasakan dari diseminasi pada siang hari ini? Apakah ada manfaatnya menurut jenengan? Kira-kira siapa yang mau menyampaikan? Monggo. Saya. Oke, silakan di depan untuk Ibu Deva bisa bersharing kepada teman-temannya. Selamat siang Bapak Ibu. Dan untuk yang saya rasakan mengenai inseminasi hari ini itu banyak sekali belajar tentunya. Jadi praktik baik yang telah Bu Risti jelaskan kepada kita semua itu menurut saya sepertinya cocok untuk dilakukan di kelas saya karena memang melihat beberapa kasus di kelas saya itu juga masih banyak anak-anak itu yang belum mengerti aturan di kelas, terus mereka masih kurang tanggung jawab sama tugas-tugas mereka, masih menyepelekan. Nah, perlunya tadi ada hukuman, restitusi dan juga konsekuensi itu penting untuk nanti kita sama-sama dengan kelas 4 itu membahas konsekuensi yang apa yang melibatkan siswa dan juga kita para guru. Bahkan juga lebih baik lagi mungkin kita bersama dengan orang tua saling berkolaborasi. Kemudian dari tadi ada pemaparan mengenai praktik-praktik baik yang dilakukan di kelas 5 itu juga mendorong mengenai gerakan menulis. Anak-anak saya itu di kelas 4 mereka senangnya tuh menulis sebuah komik. Nah, saya juga mengajak mereka silakan buat komik selama beberapa bulan ini. Nanti kumpulkan ke Budeva dan sampai saat ini sudah ada 3 komik yang mereka buat. Nah, saya tanya, kamu belajar dari mana? Mereka sering ke perpustakaan, melihat banyak komik yang di sana. Tetapi ya saya memberikan arahan untuk mencari informasi atau referensi itu yang tentang bukan ke hal yang lain, menuju ke dewasa kan banyak juga di sana. Jadi saya mengarahkan itu tentang pendidikan atau hobi, kesenangan, masa tentang sekolah gitu. Jadi saya mungkin akan juga mulai nanti menggunakan tulis lagi, mungkin tidak hanya komik tapi bisa ke literasi, membacanya ataupun menulis, membuat buku. Gitu. Terima kasih Bu Deva. Tepuk tangan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Lanjut, kira-kira dari teman-teman yang lain akan menyampaikan untuk refleksi. Karena dengan diseminasi ini menurut saya sangat bermanfaat, terutama di kelas itu anak-anak banyak mengalami perubahan lewat kegiatan-kegiatan apa tadi berbuat baik apa tadi praktek baik, sehingga sedikit demi sedikit perilaku anak semakin hari semakin menjadi lebih tertata, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki. Demikian dari saya. Terima kasih, tepuk tangan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sampun, apa masih ada? Terima kasih atas
berbagai macam sharingnya, pengalaman dari teman-teman. Semoga praktek baik ini bisa kita lakukan secara kontinu di kelas masing-masing dan menjadi inspirasi bahwa anak kita adalah, ya tadi, mereka adalah anugerah dari Tuhan yang perlu kita layani sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena setiap anak berbeda kebutuhannya, maka sebagai guru kita harus belajar untuk menjadi guru yang benar-benar membuat mereka nyaman, senang. Maka mari menjadi guru-guru hebat yang selalu bergerak, lalu menggerakkan mereka untuk berproses menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter positif. Amin. Kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami ucap syukur karena Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga kami dapat bersama-sama bersinergi, berkolaborasi dalam kegiatan bersama siang ini. Kiranya Bapa sungguh menerangi kami dengan Roh Kudus-Mu, menuntun kami untuk menjadi pribadi yang bergerak melalui proses setiap hari dan dapat menggerakkan anak-anak kami untuk menemukan apa yang menjadi kebutuhan mereka sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka masing-masing. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain pula. Nama-Mu kami muliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo Alusius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat. Yes, ya. Santo Alusius. Good karakter, be smart personality. Karakter yang baik. Menjadi pribadi yang cerdas. Yeay.